Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, dahulu saya akan cek kehadiran. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan di materi kali ini, yaitu mengenal sumber daya alam. Saya akan bertanya nih sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Contoh di rumah kita sumber daya alam apa saja yang sudah digunakan? Ada yang tahu? Oke. Teman-teman semuanya, baik, untuk mengenal sumber daya alam itu ada dua versi. Jadi ini kita akan bahas dua versi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Yaitu apa yang dimaksud seperti itu? Itu yang berasal dari makhluk hidup. Apa saja? Yaitu ada padi, kayu, dan juga sayuran. Itu juga termasuk yang tadi yang saya katakan sumber daya alam apa saja yang sudah digunakan di rumah kita. Yaitu ada yang pertama sayur, padi, juga ada di rumah kita ya. Termasuk kayu bakar juga ya, jika memang masih menggunakan kayu bakar itu sudah ada ya di rumah kita. Itu yang saya pelajari. Dan ada lagi yaitu termasuk hewan juga ya, sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup. Sapi, salah satunya ada ikan, ada ayam ya. Itu masih banyak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah dapat berkembang biak ya. Yang berasal dari makhluk hidup itu salah satunya adalah dapat berkembang biak. Yang kedua adalah dapat diperbarui, dikelola dengan baik. Itu apa? Seperti tadi, itu juga kayu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Lihat dulu contohnya dan juga gambarnya ini ya, kita lihat dulu. Nah, ini kita tadi membahas yaitu tentang tumbuhan hayati atau biotik, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Ada pohon kelapa, ada juga ini hewan, di sini ada kuda, dan ini juga yang saya ceritakan ada sayuran. Ini sebenarnya sudah ada di rumah kita. Ini sayuran ini sudah ada di rumah kita, ini juga sudah ada. Nah, ini padi, ini padi yang nah ini juga kayu yang ya. Ini adalah sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu yang berasal dari makhluk hidup. Tadi kayu, sayuran, itu dari hewan juga ada sapi yang ada di sini, ini juga sama. Terus yang kedua, untuk yang kedua yaitu adalah sumber daya alam non hayati. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita yang kedua, yaitu yang bagian D, sumber daya alam non hayati atau sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup ya. Salah satunya adalah air, tanah, batu bara, minyak bumi, udara ya. Itu adalah salah satunya sumber daya alam yang berasal dari non hayati atau yang berasal dari yang tidak hidup ya. Selanjutnya ciri-cirinya apa? Yaitu ciri-cirinya tentu tidak bisa berkembang biak. Kenapa? Karena berasal dari benda tak hidup ya. Dan juga sebagian yang ada juga sebagian yang dapat diperbarui ya. Yang dapat diperbarui, yang dapat bisa dikelola. Salah satunya adalah minyak bumi ya. Itu bisa diperbarui dengan secara baik, dengan secara teliti dan menyeluruh, dan juga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan kita. Tentunya sumber daya alam ini, baik itu biotik dan juga abiotik, yang berasal dari yang bernyawa atau yang berasal yang tidak bernyawa, itu tentunya sangat berguna bagi kita ya.
sangat penting bagi kebutuhan hidup kita ya. Salah satunya ini ada contoh ya. Ini kita sama-sama lihat ya. Dari sumber daya alam non hayati. Nah, ini kita baca dulu ya. Nah, ini yang saya ceritakan nih. Ada tambang emas ini gambarnya. Ini gali pasir kayaknya. Terus ini gali pasir dan juga ini batu bara, ya. Banyak sekali ya contohnya. Ini lalu apakah sumber daya alam yang berasal dari yang tidak bernyawa itu tidak penting bagi kehidupan kita, dan apakah kita tidak membutuhkannya? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena kita perlu itu. Karena kita butuh itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencukupi kita. Maka dari itu, kesan dan pesannya untuk sumber daya alam ini, baik itu yang dari bernyawa ataupun yang tidak bernyawa, dari hayati dan juga non hayati, biotik dan juga abiotik, tentu kita harus menjaga, merawat demi untuk berjalannya kebutuhan kita ya, untuk menopang kehidupan kita ya, dari semacam rantai makanan gitulah ya, untuk kita jaga, untuk kita rawat, tujuannya untuk kita sendiri, untuk kita semua ya, demi kebutuhan kita semua. Nah, saya sarankan kepada teman-teman semuanya, karena ini bikin kelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan juga 4, 5 dan juga sebagainya, kelompok kecil 2 orang atau 3 orang saja ya. Nanti silakan kalian cermati, silakan kalian apa yang sudah saya jelaskan paparkan ini tentang sumber daya alam hayati dan juga non hayati atau juga biotik dan juga abiotik. Silakan kalian diamati dengan baik ya, diteliti dengan baik, nanti dipresentasikan ya, atau dijelaskan dari satu kelompok satu ya, silakan nanti bagi ke depan sebisanya aja ya, sebisanya, dan apa yang kamu kuasai dan apa yang ada di lingkungan kamu juga, yang ada kebutuhan yang ada sudah di rumah kamu atau di sekeliling kita semua, itu aja ya, nggak perlu neko-neko ya, sesuaikan aja dengan apa yang di lingkungan kita ya, sesuaikan aja. Oke, silakan dikerjakan tugas-tugasnya yang tadi saya ceritakan. Baik, teman-teman semuanya dan juga Bapak dosen yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.